Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etiana Syahdah, peserta Laskar tahun 2021 dari Kabupaten Pangandaran, golongan 3, angkatan 30, kelompok 1. Pada agenda 1 ini, yakni bela negara, terbagi atas 3 poin. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang terbagi atas 2. Pertama, wawasan kebangsaan, dan yang kedua, nilai bela negara. Pada sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, tidak lepas atas latar belakang terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Yang kedua, pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Yang ketiga, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Kemudian poin yang terakhir adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian nilai-nilai bela negara yakni mencakup tentang sejarah bela negara, ancaman, kewaspadaan dini, pengertian bela negara, yakni tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai dasar bela negara terdiri atas yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan, indikator nilai dasar bela negara, serta aktualisasi nilai bela negara bagi ASN. Kemudian, yang kedua pada agenda 1 ini, poin analisis isu kontemporer. Pada isu kontemporer ini, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Yang ketiga, teknik analisis isu. Pertama, modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal insani yang dimaksud di sini istilah modal atau kapital dalam konsep modal manusia, human capital concept. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Dalam poin ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Yang kedua, modal emosional. Kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Setiap PNS pasti bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka.
Misalnya, rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas. Selanjutnya, modal ketabahan. Konsep modal ketabahan berasal dari Paul Gestalt tahun 1997. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima adalah modal etika moral. Ada 4 komponen modal moral atau etika, yakni yang pertama integritas, yang kedua bertanggung jawab, ketiga penyayang, dan keempat pemaaf. Terakhir, modal kesehatan atau kekuatan fisik dan jasmani. Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Kemudian, isu-isu strategis kontemporer seperti yang kita ketahui, isu-isu yang ada di lingkungan kita ataupun di dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu tindakan korupsi. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Yang keempat, money laundering. Yang kelima, proxy war. Yang keenam, kejahatan mass communication, cybercrime, hate speech, dan hoax. Kemudian, teknik analisis isu. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua, teknik analisis isu, yakni mind mapping dan fishbone diagram. Yang terakhir, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pada poin yang ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Pada kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS terbagi atas 2 tahap, yakni tahap pertama dan juga tahap kedua. Tahap pertama, di mana masing-masing peserta Latsar dapat menyusun rencana aksinya yang terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan dan tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara. Sedangkan tahap kedua, di mana masing-masing peserta Latsar saat kembali ke instansinya masing-masing dalam kurun waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kerja masing-masing selama 30 hari. Poin yang kedua dalam kesiapsiagaan bela negara yaitu kemampuan awal bela negara. Terbagi atas 4, yakni yang pertama kesehatan jasmani dan mental, yang kedua kesiapsiagaan jasmani dan mental, yang ketiga etika, etiket dan moral, yang keempat kearifan lokal. Kemudian poin yang ketiga adalah penyusunan rencana aksi bela negara. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ada 5 poin. Yang pertama, baris berbaris dan tata upacara. Yang kedua, keprotokolan. Yang ketiga, kewaspadaan diri. Yang keempat, membangun tim. Dan yang kelima, caraka malam dan api semangat bela negara.